Bahkan dari kepala pun tadi ikut turun ke lambung. Apa akibatnya? Otak kekurangan darah, kekurangan oksigen, jadi ngantuk. Udah makan tuh gini aja, bekal alih sekarang ngantuk. Darah dipompa oleh jantung seberat karena darahnya di sini, ya, perut penuh sehingga bisa jantung. Yang paling bagus makan tuh lebih baik dikit-dikit sering nggak apa-apa daripada banyak sekaligus. Tapi kesayangan punya jangan. Sebab kalau perut gak istirahat, bayangkan beratnya. Tapi dengan puasa 12 jam perut istirahat sehingga dia luar biasa. Begitu tiba adzan buka puasa, kemudian kita nanti malamnya maghrib sholat tarawih, namanya qiyamul lail. Tarawih plusnya apa? Lihat surat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 89 80. Ayat 9-nya kita tahajud. Ayat 80-nya doa tahajud. Habis tahajud berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni minal nasir. Ya Allah, beri masukkanlah kami dengan cara masuk yang baik, keluarkanlah kami dengan cara keluar yang baik, berikan kami pemimpin yang menolong. Nah itu satu paket tuh. Jadi tahajud, terus baca doa dulu, baca Quran, berikutnya kata Quran, baca Quran tartila, dan kalian baca Quran. Jadi 3, tahajud 1, kedua baca Quran, doa 2, ketiga Al-Quran. Kalau hanya tahajud tarawih saja, tidak ada yang 2, nggak lengkap. Maka selama Ramadan, bahkan selama hidup sebetulnya sih, ada 3 hal malam hari itu, yaitu tahajud, yang kedua berdoa, ketiga baca Quran. Kalau nggak kuat 11 rakaat, nggak apa-apa. Capek pak, udah kerja ngelembur, pulang ngantuk, ya sudah kerja berapa jam, berapa rakaat? 11, nggak kuat berapa? 9 aja nggak apa-apa. 2, 1. Nggak kuat pak, sama 7. Nggak apa-apa, 2, 1. Pargel 5. Jadi orang lain 11 ditanya 5 pun nggak kuat, 3 pun nggak kuat, 1 pun nggak kuat, sambil duduk aja. Jadi duduk aja gini tahajudnya, udah wudhu udah, terus tahajud 1 gitu. Yang penting sholat, jangan tinggalkan. Sebab kata Al-Hadits Qudsi, kalau ada suami istri bangun tengah malam, sholat malam, tahajud sholat malam, berdoa bareng-bareng, kata Allah, malu aku kalau sampai tidak mengabulkan doanya. Ini Nabi itu sering bangun Aisyah. Caranya dicium pelipisnya. Aisyah bobo, Nabi menciumnya. Bangun saya, bangun. Pelipisnya kalau nggak bangun juga, Nabi ngambil air, celupkan di tangannya, diusapkan, bangun ya. Berdoa bareng-bareng, doanya sangat luar biasa itu doanya. Kata Allah, aku malu kalau tidak mau doanya. Doa, apa punya masalah apa sih? Coba bangunkan, bangun sayang. Oh, saya sering mengalami hal yang sangat pedih, mendesak dan sangat, tapi dikabulkan injury time setelah tahajud. Pokoknya bangunkan tahajud. Ya, Bu, bangun Bapak ya. Pak, Ibu, kata Bapak, tahajud mah. Juga Ibu nanti kalau Ibu yang bangun duluan, Bapak gaingkan. Pak, ayo naon. Tahajud. Jadi bukan hanya puasa ya, pokoknya selama hidup lah. Tahajud itu bedanya nama. Kalau sebelum tidur namanya qiyamul lail, sholatul lail. Setelah tidur namanya tahajud. Bangun ya, kalau berpuasa namanya tarawih. Kalau sholat malam
bisa beragam, bisa 11, 9, 7, 5, bisa lebih hebat ya. Jadi kalau nggak kuat 11, ya berapa aja, tapi jangan dilewatkan. Ya, tiada malam tanpa tahajud, tiada hari tanpa sikap, dan tiada hari tanpa baca Quran. Nah, Quran sekarang mah enak kan, pakai di HP ya. Lebih enak sekarang mah di HP ya. Jadi kalau pakai Quran, saya pakai HP aja, pokoknya baca dengan terjemahnya. Pokoknya hidup pasti beda lah. Nanti begitu kita mati, baru terasa. Sekarang mah belum terasa. Yang sholat dengan tidak sholat, nasibnya sama. Yang puasa dengan puasa, dengan nggak puasa lebih enak. Tidak puasa, tapi nanti begitu mati pasti beda. Untuk apa hidup kita selama ini? Bapak kerja di 8, ya di 8 berapa tahun sih? Katakanlah sampai usia 58 ya? 58 ya. Kalau gurunya 60-65. Ya. Sekarang hitung berapa gaji Bapak di 8? Dari mulai PNS sampai sekarang. Berapa itu gajinya? Pasti kecil dibandingkan dengan Allah. Apa kata Allah? Kata Nabi, rakaataini qabla subhi khairum minad dunya wa fiha. Salat 2 rakaat sunat qabla subuh, hanya 2 rakaat itu pun sunat, pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Padahal cukuplah Bank Mandiri aja dan seisinya cukup. Dunia dan seisinya. Ya, tadi salat subuh 2 rakaat, 1 bumi. Besok 2 bumi. Seminggu 7 bumi. Bayangkan dengan kerja di 8. Masih gede sholat, oblak, apalagi subuhnya. Jadi kalau orang itu nggak sholat, nggak ibadah, kerja di 8, bahkan jadi menteri, mati, cuma segitu. Oh doa, nah ini oblak subuh, cuma diutang. Ya, kenapa gede-gede amat? Kan 2 rakaat oblak subuh, kenapa palanya gede? Karena Allah Maha Pencipta, Allah itu Maha Kaya, Allah itu Maha Rahman, pencipta Anda semua. Allah Maha Kaya, hasilnya gede-gedean. Jangankan Allah saya ajak orang tua ke anak gede-gedean, kalau saya kaya. Saya kaya. Ade anak papa, umur 4 tahun nih. Beliin krepot jenggot ke warung. Enggak, papa panas. Sebentar sayang. Enggak, teteh aja. Mau adik. Ini adek, sini uangnya. Ya, dia berangkat ke warung, lihatin. Oh bener banyak. Papa, ini krepot jenggotnya ya. Ih, ada yang pinter, ada yang hebat. Sini, yang itu ada ya, 50.000. Belanja berapa belanjanya? 5.000. Berapa sih 50? 1.000. Kata Kang Mudi, oh si ada enak kan. Sekali ke orang 50.000. Pak Sep, kalau ke orang, terus saya aja. Nah, dia paling 5.000, bagaimana? Itu tuh karena dia anak saya nggak kaya. Kalau saya kaya nggak begitu. Sekali ke warung 2 triliun. Allah Maha Kaya. Allah itu sayang kepada kita. Allah nyuruh sedikit. Salatnya kamu nyuruhnya sedikit. Pahalanya gede-gedean. Kenapa? Dia pencipta, dia Maha Kaya. Kata Allah, kalau kalian semua berdiri di atas bukit, semuanya kau berdoa minta apa saja, kukabulkan semuanya. Harta pun tidak berkurang, kecuali sekedar seperti lautan yang dijatuhi jarum dan percikan airnya itulah yang berkurangnya hartaku. Gitu. Jadi Pak, kalau Pak enggak ibadah dengan serius, rugi Pak. Jadi menteri pun tidak ada apa-apanya. Orang rumah mestinya 5, mobil 3, yang dipakai cuma segitu. Nggak ada kaki, mau tidur kaki Sumedang, Bogor, kalau Tangerang nggak ada. Segitu aja bu mah, gitu. Makan sepiring penuh, semeja penuh, yang dia makan paling piring. Gitu aja. Istrinya 4, udah keluar, ya udah selesai. Dari Pak, kenapa itu dibatasi dunia ini? Jadi mau apa kita cari? Nggak ada apa-apa, kecuali kalau ibadah itu. Jadi pas sekarang menjelang puasa, sekarang siapa tahu ini puasa Ramadan lah yang terakhir bagi kita. Ada yang bilang kita apakah masih hidup? Ya tentu kan. Nah oleh itu maka hidup kita. Ada pertanyaan silakan. 2 menit.
Nanya boleh apa aja silakan, jangan terbatas. Ya, ya. Tidak tahu artinya, terus di terjemahan di dalam hati. Jadi ada dua bacaan. Salat bacaan. Kemudian di dalam hati di terjemahan. Baik. Sholat adalah ada yang sholat maksimalis, ada yang minimalis. Sholat minimalis, Al-Fatihah saja cukup. Allahu Akbar, bisa? Bisa. Wajah itu apa? Enggak, lewat. Al-Fatihah bisa? Bisa. Ta'ud, bismillah, alhamdulillah, waladhdallin, amin. Surat? Nggak bisa. Al-Ikhlas? Enggak, lewat. Allahu Akbar. Bacaan ruku bisa nggak? Nggak tahu, lewat. Bacanya apa? Enggak, lewat. Terus lewat. Tahiyat bisa? Enggak, lewat. Salam bisa? Bisa salam ya. Nilainya dapat nilai. Karena apa? Dalilnya apa dalilnya? La sholata liman lam yakro baca kitab. Tidak ada yang sah sholatnya kalau nggak baca Fatihah. Kita baca nggak? Baca. Punya nilai minimalis, cek paling juga. Ya. Sekarang nambah nih. Allahu Akbar, bisa wajah tuh, bisa Fatihah, surat. Hafal nggak artinya? Enggak. Tahu nggak maksud globalnya? Fatihah sih tahu, tapi kalau surat nggak tahu. Apalagi suratnya surat tengah-tengah, sudah lewat aja. Punya pahala? Punya, dari mendengarkannya dapat BC. Bapak, saya tahu artinya, dapat B. Bapak, saya luar biasa sampai menangis, dapat A. Tapi dengan sholatnya pun dia udah tahu. Kamu sholat? Sholat. Kamu berarti taat kepada Allah. Ya. Tapi aku nggak bisa apa-apa. Aku orang tua, belajar bertahun-tahun nggak bisa, ya sudah, kamu selesai. Yang penting kamu esensinya. Gampang kalau itu. Nggak ada yang bisa sholat, pasti bisa. Yang penting Al-Fatihah. Semakin lama semakin baik, nambah, bisa jadi cum laude. Ya, jadi jangan khawatir. Jadi orang-orang yang mu'alaf, yang nggak tahu cara sholat, biarkan dia sholat dengan sebisanya dia. Karena ingat, rukun sholat adalah takbir, ruku, sujud. Gerakannya bukan bacaannya. Sekarang gini, kalau ada orang ke bapak, tiba-tiba bapak lewat, dia gini, bunga baca bacaan, ini dia sudah tahu menghormat aku, ya? Sujud, Allah apa sujud saja, ngapain bacaan? Kalau sudah tahu dia menghormat aku. Jadi para ulama mengatakan bahwa rukun sholat bukan bacaannya tapi gerakan. Coba, ada yang lain silakan. Ayo silakan. Bu. Puasa menelan ludah, yang di luar di dalam. Dalam nggak apa-apa, kalau di luar nggak boleh. Jadi apa-apa yang dibuat nggak apa-apa ya. Bapak berair mata, air matanya masuk ke rongga ya. Atau bapak pakai obat tetes mata masuk ke rongga sini tertelan ya. Itu makan bukan? Makan bukan? Mengenyangkan enggak? Enggak, itu bukan makan. Jadi kalau obat mata, suntikan bukan makan. Emang bukan makan kan? Dan tidak mengenyangkan. Gimana Pak, ada orang yang makan lewat hidung kan? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Orang lewat makan lewat hidung di sini. Batal nggak? Itu pun nggak batal. Kenapa? Kan nggak puasa dia. Seorang jangan pakai lewat hidung. Ada yang lain silakan, masih 2 menit lagi. 6 menit lagi bisa ada? Ayo Bu, Ibu, ayo. Iya silakan. Tadi mana ngacungnya? Oh silakan, lewat sini aja. Suaranya kedengaran sini. Oh pakai itu ya? Oke sih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Saya mau menanyakan tentang ini Pak Ustadz. Ketika bulan puasa kita itu kan terdorong untuk membaca Quran yang sebanyak-banyaknya. Nah,
sampai juga ada program Bandi Wanjus. Nah, pertanyaan saya tuh, mana sih yang lebih bagus kita baca Quran sebanyak-banyaknya dengan ya bisa dikatakan asal baca pokoknya banyak, tajwid mungkin udah nggak diperhatikan, apalagi maknanya, apalagi apa ya tafsirnya tanpa kita tengok, atau kita mungkin hanya baca beberapa ayat tapi kita pahami, kita hafal gitu. Dan yang kedua Pak Ustaz. Tidak betul. Ini fungsi Quran adalah sebagai hudan, hidayah, ya. Dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi kalau Quran dibaca menjadi petunjuk hidayah. Jadi petunjuk kalau dia mengerti. Kalau mengerti, kalau diterjemahkan. Sedangkan kalau diterjemahkan tidak paham. Jadi baca Quran saja tanpa diartikan punya pahala sih, tapi tidak punya efek pemahaman. Tapi kalau kita baca Quran seayat, terjemahkan, kita maknai artinya, kita kali tafsirnya, jadi punya dua pahala. Pahala baca dan pahala mengerti. Dalam pandangan saya katakan tadi, lebih baik Anda satu ayat asal dipahami. Kalau saya kadang-kadang begini, kalau ke masjid ada terjemahnya, saya baca tagnya aja udah. Saya ngerti sih, ada beberapa yang tidak paham saya lewat. Tapi kalau masih ada buku terjemahnya, saya baca. Di Mekah saya kalau mau baca Quran, cari yang ada terjemahan, lebih paham. Jadi saya ajukan lebih baik kita quality oriented daripada quantity oriented. Ya, yang sedikit tapi paham. Oke, yang kedua, Ibu yang kedua betul? Yang kedua belum Pak. Kalau dalam puasa mungkin ini hitungan tanda matematik Pak. Ketika kita memberi makan kepada orang yang berpuasa, diberi berita gembira bahwa kita akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang kita kasih buka puasa. Nah, kasusnya gini Pak, misalkan saya punya kurma satu plastik, tetangga saya miskin, anggotanya banyak, tapi saya lihat mereka puasanya hanya kelas ekonomi gitu lah. Nah, jadi kalau saya kasih buka ke mereka, seolah-olah saya hanya dapat pahala kecil gitu ya, karena mereka puasanya hanya ya kelas ekonomi. Nah, di sisi lain yang jaraknya jauh ada ustadz yang puasanya bagus, kemudian saya lihat bagus terus, tapi juga bagi beliau mungkin sekantong kurma ini nggak ada nilainya karena di rumahnya udah ada kurma yang bagus. Nah, sebenarnya lebih baik mana kalau orientasi dapat pahala kan saya ngejar ke yang saya lihat puasanya bagus gitu ya Pak. Tapi Ibu kan sudah ngitung pahala orang lain ya. Si Billy banyak kecil karena banyak kecil, apa tahu dia gede pahalanya. Ya, kita nggak tahu soal pahala. Jangan menghitung oleh kita. Nah, baik-baik kita kan ada wadawil kurba, dahulukan yang dekat-dekat ke lainnya. Jadi kamu hendaklah bersikap, tapi kalimatnya wadawil kurba, dahulukan yang dekat-dekat. Ustaz jauh, sini dekat, yang dekat aja. Dan kalau kita membawa makanan, dia tahu, Bu, itu makanan, iya, untuk saya, bukan untuk Ustaz. Terus juga ya. Maka berikanlah kata Quran, wadawil kurban dahulukan yang dekat-dekat sebelum yang kalau soal pahala dia awal gitu. Ya, yang penting dia puasa, kita kasih makanan, dapat pahala puasa. Jadi kecilnya kita bisa jadi yang kita anggap gede adalah kecil, yang kita anggap kecil adalah gede. Kita nggak tahu soal pahala. Oke, yang lain apa? Terima kasih Pak Ustaz. Ini tentang puasa. Itu batasan lupa ketika kita sedang berpuasa itu apakah detik, menit, jam itu Pak? Oke. Terima kasih Pak. Bapak puasa hari pertama lupa makan nasi goreng 2 piring, pisang 5, sirup 2 gelas. Beres kata si ibu, Pak puasa lupa. Kenyang, gak apa-apa.
rezeki dari Allah. Tapi nggak boleh apa memperlukan diri. Begitu makan pepaya, baru buah suap puasa. Masih nggak bisa, harus segera dimuntahkan. Jadi ingat segera muntahkan gitu hukum. Jadi nggak boleh kita lupanya dibawa agak jauh. Ya, itu ingat puasa. Bukan langsung buka. Yang terakhir, nah ini menyangkut papan. Kenapa Thomas gak ada? Saya nggak bicara data. Bapak lihat Qurannya coba. Qurannya surat Al-Baqarah ayat 85. Syahrul Ramadan udah guys. Syahrul Ramadan. Oke, betul. Jadi cepat buka. Apabila kamu melihat bulan, adalah kamu berpuasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa hudan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Faman, maka barang siapa syahida, yang menyaksikan, minkum, di antara kalian semua, asyahro, datangnya bulan, falyasumhu, adalah kamu puasa. Kalimatnya adalah syahida. Apa itu? Menyaksikan dengan keyakinan, bukan dengan mata. Kalau dengan mata namanya anduru. Ini syahida dengan ilmu. Seperti gini, asyhadu alla ilaha illallah. Apa lihat Tuhan? Enggak. Cuma dengan ilmu. Apa itu syahida? Melihat dengan ilmu. Apa itu asyahra? Bulan hitungan, bukan bulan benda. Kalau bulan benda namanya al-qamar. Hitungan itu asyahra. Jadi kalau kamu meyakini datangnya bulan kalender, puasalah kamu. Bukan melihat bulan sebagai sebuah benda angkasa. Bukan melihat benda, bukan anduru, bukan komaro. Tapi ini enggak, menyaksikan ilmu, datangnya bulan kalender, syahrul. Ada moon, ada man kan? Bahasa Inggris, itu. Nah, Nabi waktu itu belum bisa menghitung datangnya bulan kalender. Maka Nabi mengandalkan dengan melihat dengan mata bulan yang berdanya. Kata Nabi, ya, sumu liruyatihi ro'ah. Saumlah kamu karena melihat bulan. Waftiru, bukalah kamu dengan lihat bulan. Kenapa Nabi? Kan kata Quran dengan syahidah. Apa Nabi? Nah, nunak subuh. Nulam subuh itu kami adalah orang yang belum bisa pandai baca dan hitung. Maka kami lihatkan dengan mata. Tapi kalau mata kami melihat bulan guma penuh awan, dicukupanlah bulan ini sampai 30 hari. Sekarang kita udah modern. Jangankan tanggal puasa kapan komet A lewat di daerah ini udah ketahuan, walaupun nanti 50 tahun lagi. Apa? Itu cuma sekedar datangnya bulan puasa. Mengapa ketika masih ruya terus? Kan sudah jelas kalimat Qur'annya, faman, barang siapa syahida, yang menyaksikan ilmu, asyahro, bulan itu bukan bulan fisikal. Puasalah kamu. Jadi harusnya sekarang kita harus menjadi pelopor bagaimana menghitung puasa dengan benar. Jangan masih zaman Nabi, karena emang mereka bisa baca. Kalau matinya sama, mungkin akan sama. Kapan puasa, kapan bara. Puasanya bara bareng. Karena kita salah beda metode, jadi salah. Beda-beda. Ini ya pekerjaan orang-orang lapan ya. Ini tuh sana nggak sama ya, hitungnya sana. Sana.
Enggak? Sama. Sama ya? Ke arah sana kan? Bagian itu kan bagian 8 itu kan? Bagian 8 ya? Oke, itu aja. Yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan kami semua bisa mencapai usia untuk Ramadan. Ramadan kami bisa saum, qiyamul lail, fitrah dan lain-lain, sehingga semakin hari ibadah kami semakin banyak pahala. Pahala kami semakin bertambah, sehingga ada bekal kami untuk nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan juga dengan saum dan lain-lain, dosa kami semakin berkurang, dan kematian kami kelak kematian yang sudah bersih dari dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pernah saya lewatinya juga ya kini ke masih dikit.